Pak. Ya, silakan. Sudah di-share di grup. Belum belum di-share Pak Dokter. Ya, harus di-share. Kalau gitu saya nggak bisa koreksinya, Pak. Gimana saya revisinya kalau nggak di-share itu? Kecuali Oke. yang di UTS kemarin. Kalau UTS saya ada di email. Itu sudah Pak Dokter. Nah, ayo, monggo silakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hussein Lubis selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi beserta teman-teman Ustadz dan Ustazah kelas 2E yang saya hormati pula. Perkenalkan nama saya Jamal Mirdad. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Integrasi Nilai-nilai Al-Quran dan Takwil Mimpi dengan Falsafah Kearifan Lokal. Bima Ngaha M. Ngoho, kajian Quran Surah Yusuf ayat 43 sampai dengan 49. Baik, eh, mungkin ringkas saja latar belakang masalah. Penelitian ini jadi berangkat dari fenomena mimpi yang sejak dahulu menjadi penting dalam kehidupan manusia. Jadi mimpi tidak hanya dipahami sebagai pengalaman psikologis saat tidur, tetapi juga mimpi memiliki dimensi spiritual, budaya, dan keagamaan. Dalam Islam, mimpi memperoleh perhatian khusus karena beberapa di antaranya menjadi sarana penyampaian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang paling lengkap mengenai mimpi dalam Al-Qur'an terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 43 sampai dengan 49 yang menceritakan mimpi Raja Mesir dan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menakwilkannya. Melalui takwil mimpi tersebut, Nabi Yusuf tidak hanya menjelaskan makna mimpi, tetapi juga memberikan solusi strategis untuk menghadapi krisis pangan yang akan terjadi. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya mengajarkan aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan tentang perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan kepemimpinan yang visioner. Jadi penelitian ini menjadi penting karena selama ini kisah takwil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam lebih sering dipahami sebagai kisah sejarah atau mujizat kenabian semata. Padahal jika dikaji lebih mendalam terdapat berbagai nilai sosial yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern. Jadi seperti manajemen krisis, ketahanan pangan, konservasi sumber daya dan tanggung jawab sosial. Kemudian di sisi lain, berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alam. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menggali nilai-nilai Al-Quran yang dapat menjadi solusi terhadap persoalan tersebut, serta menghubungkannya dengan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Jadi dalam konteks masyarakat Bima,
Jadi dalam konteks masyarakat Bima, terdapat sebuah falsafah hidup yang dikenal dengan istilah ngaha ainengoho. Secara sederhana, falsafah ini bermakna boleh memanfaatkan tapi jangan menghabiskan. Falsafah tersebut mengajarkan bahwa manusia diperbolehkan mengambil manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak boleh melakukan eksploitasi secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Kemudian nilai ini telah menjadi pedoman masyarakat Bima dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan kehidupan sosial. Selain itu, Ngaha Ainun Ngoho juga mengandung nilai kerja keras, hidup hemat, tanggung jawab, tanggung jawab sosial, serta kesadaran untuk menjaga sumber daya bagi generasi yang akan datang. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah utama. Jadi mengangkat tiga rumusan utama. Yang pertama itu bagaimana bagaimana penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat takwil mimpi Raja Mesir dalam Quran Surah Yusuf ayat 43 sampai dengan ayat 49. Kemudian yang kedua, apa saja nilai-nilai Qurani yang terkandung dalam perencanaan kehidupan, kemudian manajemen krisis, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian yang ketiga, bagaimana integrasi nilai-nilai Qurani tersebut dengan falsafah kearifan lokal masyarakat Bima, Ngaha, Ainungoho dalam membangun paradigma etis dan religius terhadap kelestarian lingkungan. Jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga landasan teori. Yang landasan pertama teori tawil mimpi yang menjelaskan bahwa mimpi dapat mengandung simbol-simbol yang memerlukan penafsiran berdasarkan ilmu dan hikmah. Kemudian yang kedua, teori antroposentrisme yang digunakan untuk melihat posisi manusia sebagai pengelola sumber daya alam yang memiliki moral terhadap keberlangsungan kehidupan. Kemudian yang ketiga, teori double movement Fajrul Rahman yang digunakan untuk menggali pesan universal Al-Quran dari konteks masa lalu dan mengaktualisasikannya dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini. Teori tawil mimpi, teori teori entrepreneurship, teori double movement. Ya. Jadi melalui teori ini, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf dapat diterapkan secara kontekstual pada kehidupan masyarakat Bima masa. Kemudian hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah ditemukannya integrasi yang kuat antara nilai-nilai Qurani dalam kisah Nabi Yusuf dengan falsafah Hain Moho. Kemudian nilai-nilai seperti perencanaan jangka panjang, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, kepemimpinan yang amanah, serta pengendalian diri terhadap eksploitasi sumber daya alam diyakini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Ngaha Ainungoho. Demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Bima tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, melainkan memiliki titik temu yang dapat memperkuat, membangun karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Kemudian di tiga pustaka ini nanti terdapat berbagai kajian yang dibahas oleh para peneliti, ya, peneliti dan akademisi sebelumnya yang berkaitan dengan tema pokok penelitian yang dilakukan, baik dalam bentuk buku dan jurnal, antara lain sebagai berikut. Jadi ada penelitian di sini Andi Ruhbanulaila Rifai, ya. Jadi dengan judul penelitiannya Tafsir dan Analisis Mimpi Nabi Yusuf, kajian terhadap Quran Surah Yusuf ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jadi
Eh, Dalam penelitian ini difokuskan pada mimpi yang ia lihat di masa kecilnya. Kisah ini dimuat dalam Quran surat Nabi apa? Dalam Quran surah Yusuf ayat 4 yang mana pada ayat tersebut Nabi Yusuf menceritakan mimpinya secara detail kepada sang ayah sehingga bukan kecemburuan saudara-saudaranya. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Juhriati dan Riyati dalam tulisannya berjudul Kearifan Lokal Ngahai Nengoho dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi ada pun perbedaan antara peneliti Juhriati dan Ehrinti dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Juhriati dan Era Riyati ini adalah untuk menganalisis internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Ngahai Nongoho dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu pertama untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang takwil mimpi Raja Mesir. Jadi itu perbedaannya dari peneliti sebelumnya. Kemudian ada juga nanti peneliti sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Abdul Aziz dengan judul penelitiannya Tafsir Mimpi Z, Generasi Z, membaca ramalan melalui platform digital. Jadi sebagai ringkasan dari materi ini sebagai penutup, jadi penelitian ini ingin menegaskan bahwa kisah Takwil Raja Mesir dalam Quran surah Yusuf ayat 43 sampai sampai dengan ayat 49 bukan hanya kisah tentang mimpi, melainkan sebuah pelajaran besar mengenai pentingnya visi misi masa depan, kesiapan menghadapi krisis, pengelolaan sumber daya secara bijaksana, dan tanggung jawab sosial. Jadi ketika nilai-nilai tersebut dipadukan dengan falsafah Ngeha Ngoho, akan terbentuk suatu paradigma etis religius yang relevan untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada masa sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir Al-Quran sekaligus pelestarian kearifan lokal masyarakat Bina. Baik itu sebagai penutup dari paparan proposal tesis saya pada kesempatan ini. Saya sangat mengharapkan kritik, saran maupun masukan dari teman-teman semua maupun ustadz dan ustazah yang hadir pada saat ini. Sekian, eh, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan bagi ustadz dan ustazah yang ingin mengkritisi memberi, ataupun yang ingin memberikan saran atau masukan dalam penulisan proposal tesis saya ini. Ya, silakan selanjutnya. Ditutup, Pak.
Ya, silakan. Selanjutnya, Pak. Siapa? Abdul Muthalib. Silakan, Pak. Baik, Pak Dokter, sebentar saya share dulu. Yang baru apa yang sama dengan ujian UTS, Pak? Eh, yang sama dengan ujian UTS, Pak Dokter. Sama ya? Ya, Oke, sama. ada perubahan sedikit sih, nggak apa-apa ya Iya, Pak Dokter ya. substansi substansi masalahnya sama kan intinya kan? Ya, Nah, sama. saya share aja sebentar ya. Tapi tetap di-share aja biar saya ini Ya, saya lihat. sudah ya Pak Dokter ya. Bagaimana Pak Dokter? Apa sudah tampak di layar? Belum ada masuk di ini, Pak. Di apa? Di grup. Oh, saya di grup ya. Saya Kita yang presentasi hari ini coba silakan di-share semuanya biar bisa saya ini, saya revisi. Biar saya lihat. Kalau yang sama dengan ujian ketika UTS, ya nggak perlu lagi. Tapi kalau ada perbedaan, boleh di-share kembali. Karena itu yang akan yang saya baca ya. Yang kayak kemarin ternyata perbedaannya sangat jauh sekali ya substansi penelitiannya dengan yang baru. Jadi saya meriksanya itu yang UTS dia gitu kan. Ternyata setelah saya periksa UTS-nya, ternyata bukan itu yang ngapain juga saya baca gitu kan. Buang-buang waktu. Mungkin saya tanya, sama nggak dengan yang UTS tuh? Kalau nggak sama, kirimkan yang baru biar saya baca gitu. Karena akan saya koreksi di situ yang ingin mau dijadikan proposal. Kalau enggak, ya ngapain saya baca gitu kan? Silakan. Yang hari ini, yang maju silakan. bentar Pak Dokter ya. Saya kena Dikirim semuanya ke grup ya. Dikirim semuanya ke grup. Baru dua orang yang diseminasi, Jamal Mirdad, kemudian Hamdi. Cuma baru dua itu. Yang lain pada belum. Kita ada tiga pertemuan lagi dengan hari ini. Dan ini saya serahkan ke Bu Nur Baiti, benar ya? Pembimbingnya siapa nih? Bu Nur Baiti, benar? Mana ketua kelas? Benar, dokter. Benar, dokter. Nah, sini kan ya. Jadi yang dari saya ini nanti saya serahkan ke Bu Nurbaiti. Nanti ACC-nya ke beliau. Seketika di ACC baru bisa untuk mendaftarkan ujian kompli. Ayo silakan waktu terus berjalan. Yang sudah selesai di Abdul Muthalib belum udah belum masuk nih Pak di sini nih. saya share di grup ya Pak Dokter sebentar. Sudah. Jumri nih Pak. Ini Jumri. Yang Jumri aja dulu Jumri. Jumri sudah siap. Silakan ini kan didiseminasikan. Baik, dokter. Jumri silakan. Silakan ditampilkan ya ini di share screen. Udah, Pak Mutolib sudah, Pak Mutolib. Silakan, Pak Mutolib. Sudah masuk.
Silakan, Pak. Bentar, Pak Dokter. Pak Jumri dulu deh. Dia ada kendala teknis ini. Silakan Jumri dulu kalau begitu. Mohon keluar dulu Ustaz Abdul Muthalib itunya. Eh, Bentar. Sudah, Pak Jumri? sudah kelihatan dokter? Sudah, sudah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amali lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, sebelumnya saya mohon izin dokter dan para asatizah yang lain. Saya off cam karena lagi di kampung halaman yang lumayan sulit untuk mendapatkan jaringan. Ini saya tidak tahu bisa selesai atau tidak ini. Macet-macet jaringannya. Eh, Judul saya, proposal tesis saya adalah konsep Asmaul Husna dalam Al-Quran, analisis tematik terhadap makna dan fadilahnya. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Zakaria Hussein Lubis yang telah meluangkan waktu beliau membersamai kita. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para asatizah yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita. Dan saya juga berharap nantinya ada tambahan wawasan dari para asatizah untuk saya pribadi, tentu dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal tesis saya. Latar belakang masalah sebelum saya bacakan yang tertera di layar, izin menceritakan dokter kenapa saya memilih judul ini. Ketika kita pulang dari belajar dari Lebanon tahun 2024, kita melaksanakan sebuah program di kampung saya dengan yayasan pesantren yang ada di kampung saya, program pesantren kilat tingkat SD, MI, kemudian MTS, SMA, MA, dan umum. Kemudian ketika itu saya membacakan sebuah kitab yang menjelaskan tentang makna-makna Asmaul Husna yang saya pelajari ketika saya berada di negeri Syam. Ketika itu sebelum saya memulai pelajaran kitab tersebut, saya bertanya kepada mereka apakah mereka faham tentang Asmaul Husna. Sebagian mereka mengatakan, ya kami hafal. Kemudian ketika saya tanya interogasi makna satu persatu, ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak. Kemudian saya tanya lagi, apakah kalian tahu bahwasanya Asmaul Husna itu diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ternyata beberapa dari mereka juga banyak yang tidak tahu. Kemudian saya tanya lagi, apakah kalian juga tahu bahwasanya masing-masing dari Asmaul Husna ternyata memiliki fadilah atau keistimewaan tersendiri jika diamalkan. Kebanyakan mereka juga tidak tahu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa tesis yang saya tulis ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali, baik secara akademik maupun di kalangan masyarakat, karena memang seperti yang akan saya sebutkan di latar belakang masalah ini. Bismillah. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang memiliki fungsi komprehensif tidak terbatas pada penetapan ketentuan hukum al-ahkam semata, tetapi juga berperan sebagai pedoman hidup yang membimbing manusia dalam membangun hubungan dengan Allah. Sebagai kalam Allah, Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk huda yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial, sehingga menjadi sarana paling dalam mengenalkan manusia kepada penciptanya atau disebut sebagai ma'rifatullah. Oleh karena itu, orientasi utama Al-Quran terletak pada
pembentukan kesadaran ketuhanan sebelum penetapan hukum-hukum praktis yang bersifat operasional. Salah satu metode utama yang digunakan Al-Quran dalam memperkenalkan Allah kepada hambanya adalah melalui penyebutan nama-namanya yang paling indah dan sempurna yang dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Dalam perspektif teologi Islam, pengenalan terhadap nama-nama Allah bukan sekedar aspek tambahan melainkan fondasi utama dalam pembentukan akidah dan tauhid yang lurus. Al-Quran secara eksplisit menegaskan eksistensi dan kedudukan Asmaul Husna sebagai firman Allah, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana doa sekaligus sebagai media pengenalan terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dengan demikian, Asmaul Husna tidak dapat dipahami semata-mata sebagai istilah teologis abstrak, melainkan sebagai pintu utama dalam membangun relasi spiritual antara hamba dan Tuhannya. Dalam struktur Al-Quran, penyebutan Asmaul Husna tidak hadir secara acak atau terlepas dari konteks. Para mufassir klasik seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Fakhrur Razi menjelaskan bahwa setiap penyebutan nama Allah selalu berkaitan erat dengan tema ayat, tujuan hukum, atau peneguhan prinsip akidah tertentu. Tidak jarang Asmaul Husna disebutkan pada akhir ayat sebagai penutup argumentasi atau khotimul ayah yang berfungsi menguatkan pesan utama ayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna merupakan bagian integral dari bangunan makna Al-Quran secara keseluruhan. Sebagai contoh, penyebutan nama Al-Aziz, Al-Hakim sering mengiringi ayat-ayat tentang hukum dan ketetapan ilahi yang mengisyaratkan bahwa kekuasaan Allah selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaannya. Demikian pula penyandingan Al-Ghafur Ar-Rahim menunjukkan keseimbangan antara ampunan dan kasih sayang Allah. Tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap makna, konteks, dan keterkaitan antara nama-nama tersebut, pesan teologis yang ingin disampaikan Al-Quran berpotensi tidak tertangkap secara utuh. Namun, realitas keberagaman umat Islam kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan reduksi dalam memahami Asmaul Husna. Dalam praktik sehari-hari, Asmaul Husna lebih sering dipahami dalam kerangka ritual dan hafalan, seperti pembacaan rutin atau pengulangan dalam wirid dan doa, tanpa diiringi pemahaman mendalam terhadap makna Qur'ani dan tujuan teologis penyebutannya. Akibatnya, Asmaul Husna lebih berfungsi sebagai simbol verbal daripada sebagai sumber pembentukan kesadaran tauhid dan akhlak. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya internalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan individu dan sosial. Padahal pemahaman Asmaul Husna yang benar seharusnya melahirkan sikap etis dan ritual yang tercermin dalam perilaku manusia. Tanpa pemahaman makna dan konteks, pengamalan Asmaul Husna berpotensi kehilangan substansi dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter dan moral umat. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pemahaman ayat-ayat sifat Allah. Dalam sejarah teologi Islam, perdebatan mengenai nama dan sifat Allah telah melahirkan berbagai aliran pemikiran. Kesalahan dalam memahami Asmaul Husna dapat mengarah pada penyimpangan akidah seperti tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, tajsim, penjasmanian Allah, atau sebaliknya ta'til, penafian sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan pentingnya prinsip tanzih, yaitu mensucikan Allah dari segala bentuk keserupaan dengan makhluk, sebagaimana ditegaskan dalam karya-karya akidah klasik seperti Al-Fiqhul Akbar, karya Imam Abu Hanifah, dan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dalam konteks kajian tafsir, pembahasan Asmaul Husna umumnya dilakukan melalui pendekatan tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Pendekatan ini memberikan penjelasan yang rinci terhadap setiap ayat, namun belum sepenuhnya mampu menampilkan hubungan sistematis antara Asmaul Husna dalam keseluruhan Al-Quran. Padahal Al-Quran seringkali menyebut nama-nama Allah secara berpasangan atau berurutan yang mengandung pesan teologis dan pedagogis tertentu. Tanpa pendekatan tematik maudhu'i, keterkaitan makna dan hikmah di balik penyebutan nama-nama tersebut sulit dipahami secara menyeluruh. Di sisi lain, terdapat kecenderungan dikotomi antara kajian makna Asmaul Husna dan pembahasan fadilahnya. Literatur populer cenderung menekankan keutamaan praktis Asmaul Husna seperti manfaat spiritual dan keberkahan tertentu, tanpa didukung analisis tafsir Qur'ani yang memadai. Sebaliknya, kajian akademik seringkali berhenti pada analisis makna teologis tanpa mengkaitkannya dengan dimensi implementatif dan transformatif
spiritual. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa penghayatan terhadap Asmaul Husna harus tercermin dalam perilaku manusia, bukan sekedar dalam ucapan dan hafalan. Lebih jauh, tantangan kehidupan modern turut memperkuat urgensi kajian ini. Arus materialisme, sekularisme, dan krisis nilai telah melahirkan berbagai problem kemanusiaan, seperti degradasi moral, ketidakadilan sosial, dan kegelisahan spiritual. Dalam kondisi tersebut, Asmaul Husna memiliki potensi besar sebagai landasan etika dan spiritual. Nilai al-adl dapat menjadikan pijakan keadilan sosial, Ar-Rahman menjadi dasar kasih sayang dan empati, serta Al-Quddus menjadi fondasi integritas moral, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Secara metodologis, pendekatan tafsir tematik maudhu'i dipandang relevan untuk menjawab berbagai problematika tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna, analisis konteks dan munasabah antar ayat, serta perumusan makna dan fadilahnya secara sistematis. Dengan demikian, kajian Asmaul Husna tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga mampu menjembatani dimensi teologis dan spiritual secara seimbang. Lebih lanjut, urgensi kajian Asmaul Husna juga dapat ditinjau dari aspek historis perkembangan pemikiran Islam sejak masa klasik hingga kontemporer. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah selalu menempati posisi sentral dalam diskursus teologi Islam. Para ulama salaf menempatkan Asmaul Husna sebagai bagian integral dari iman kepada Allah, sementara para ulama khalaf berupaya merumuskan pendekatan metodologis yang mampu menjaga keseimbangan antara teks wahyu dan rasionalitas manusia. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa kajian Asmaul Husna bukanlah tema yang statis, melainkan dinamis dan terus relevan untuk dikaji sesuai dengan perkembangan zaman. Dan khazanah tafsir Al-Quran, pembahasan Asmaul Husna seringkali tersebar dalam penafsiran ayat-ayat tertentu tanpa disatukan dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Setiap mufassir memberikan penjelasan sesuai dengan corak tafsir dan latar belakang keilmuan masing-masing, baik tafsir bil ma'thur, bil ra'yi, maupun tafsir isyari. Kondisi ini memperkaya khazanah keilmuan, namun pada saat yang sama menuntut adanya kajian sintesis yang mampu menghubungkan berbagai penjelasan tersebut dalam satu bangunan pemahaman yang komprehensif. Pendekatan tematik menjadi sarana metodologis yang tepat untuk melakukan sintesis tersebut. Selain itu, kajian Asmaul Husna juga berkaitan erat dengan konsep ibadah dalam Islam. Doa sebagai inti ibadah memiliki keterkaitan langsung dengan penyebutan nama-nama Allah. Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa doa yang disertai dengan pemahaman terhadap Asmaul Husna memiliki kedalaman spiritual yang lebih kuat dibandingkan doa yang bersifat verbal semata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Asmaul Husna secara tematik akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam kualitas ibadah dan spiritualitas umat Islam. Dari sudut pandang sosial keagamaan, pemahaman Asmaul Husna yang komprehensif juga berimplikasi pada pembentukan pola hubungan antar manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga membimbing horizontal antara sesama manusia. Pemahaman terhadap al-adl mendorong terciptanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Hakim menumbuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan, dan asyakur membentuk budaya apresiasi dan rasa syukur dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Asmaul Husna memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkeadaban. Dalam konteks keilmuan kontemporer, kajian Asmaul Husna juga beririsan dengan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, psikologi, pendidikan, dan etika. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Asmaul Husna dapat menjadi landasan dalam pengembangan karakter, kesehatan mental, serta pembentukan kepribadian yang seimbang. Oleh karena itu, kajian tematik Asmaul Husna dalam Al-Quran tidak hanya relevan bagi disiplin ilmu tafsir, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi interdisipliner yang luas. Lebih spesifik lagi, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian yang masih terlihat dalam kajian-kajian sebelumnya. Banyak penelitian yang membahas Asmaul Husna secara deskriptif atau normatif, namun belum secara sistematis mengaitkan antara konteks ayat, munasabah, makna teologis, dan fadilah praktisnya dalam satu kerangka analisis yang tematik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi perspektif
baru yang lebih integratif dan aplikatif. Dengan memperhatikan seluruh uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa kajian Asmaul Husna dalam Al-Quran melalui pendekatan tafsir tematik bukan hanya sebuah kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan spiritual dan sosial umat Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan tafsir Al-Quran, penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta pembentukan karakter dan moral umat Islam yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Lebih jauh, dinamika historis pemikiran Islam menunjukkan bahwa pembahasan Asmaul Husna selalu berkaitan erat dengan upaya umat Islam menjaga kemurnian akidah di tengah perubahan zaman. Pada masa klasik, ketika umat Islam berhadapan dengan berbagai pemikiran filsafat Yunani dan tradisi keagamaan lain, pembahasan nama dan sifat Allah menjadi instrumen utama dalam menegaskan perbedaan konsepsi ketuhanan Islam dengan konsep ketuhanan non-Islam. Dalam konteks ini, Asmaul Husna tidak hanya berfungsi sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai benteng akidah yang menjaga umat dari penyimpangan pemahaman tentang Tuhan. Pada masa-masa selanjutnya, terutama ketika rasionalitas mulai mendapatkan tempat yang lebih luas dalam diskursus keilmuan Islam, para ulama khalaf berusaha merumuskan pendekatan yang mampu menjembatani antara pemahaman tekstual terhadap Al-Quran dan tuntutan rasionalitas manusia. Upaya ini terlihat dalam berbagai karya teologi dan tafsir yang mencoba menjelaskan Asmaul Husna dengan bahasa yang dapat dipahami oleh akal tanpa mengorbankan prinsip tanzih dan kemurnian tauhid. Kondisi ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna selalu hadir sebagai tema yang responsif terhadap tantangan intelektual dan sosial pada setiap zaman. Dalam konteks tafsir Quran, keragaman pendekatan mufassir dalam menjelaskan Asmaul Husna mencerminkan kekayaan metodologi keilmuan Islam. Tafsir bil Ma'thur menekankan penjelasan Asmaul Husna berdasarkan riwayat dari Al-Quran, sunnah, dan athar sahabat, sehingga menjaga otoritas transmisi wahyu. Tafsir Pak, birra'yi berupaya. coba cukup dulu ya. Yang dipresentasikan yang yang inti-inti saja gitu. Itu yang ada saya kasihkan tuh rumusannya. Kalau Oh, itu ya nanti baik, itu pas mau sidang sidang munakosa aja nggak apa-apa. Saya rasa pun baik. sidang munakosa nggak sampai begitu juga. Jadi intinya yang Anda temukan itu apa rumusan masalahnya. Tadi kan sudah benar tuh. Yang Anda Iya, ceritakan judulnya ini, kemudian Anda berikan alasannya. Oh ternyata di desa ini ya, apa namanya masih kurang paham orang masalah Fadilah Asmaul Husna. Jadi alasan membuat judul itu apa? Tadi sudah betul. Kemudian rumusan masalahnya itu diceritakan. Itu ada rumusannya, saya share itu. Jadi coba usahakan dibuat PowerPoint-nya, dasarnya itu yang saya share itu. Proposal tetap dikasih ke saya karena dasar saya untuk membaca dan revisi ya, karena ini kan nanti akan disampaikan ke Bu Nur. Itu ya. baik dokter. Jadi Anda Jadi hanya cukup selanjutnya, menjelaskan poin-poin itu aja. oh, baik dokter. Kebetulan saya juga belum meringkas ini dokter, makanya saya baca. Tapi secara keseluruhan telah saya sebutkan dokter. Kalau sudah ya cukup. Karena banyak Mhm. lagi kan, siapa lagi? Iya, Pak Abdul siap. Muthalib. Iya, Nah, siap. Terima kasih banyak. Sekarang saya serahkan kepada Al Ustaz Abdul Muthalib. silakan Pak Muthalib. Sudah muncul di Cukup layar. cukup yang poin-poin yang saya share itu aja dijelaskan ya. Nah, apalagi nanti yang selanjutnya kalau bisa buat per poin, poinnya itu saja gitu. Judul, alasannya kenapa judul itu. Kemudian tadi apa lagi? Abstrak. Abstrak sering-sering belum muncul itu. Abstrak itu harus dimunculkan pendapat sementara. Ya. Kemudian apa lagi? Ada rumusan masalah. Kenapa rumusan masalah seperti itu? Nah, terus dijelaskan. Apa lagi? Ya, sudah Line, muncul di layar. dijelaskan juga ya. Anda membaca line, abstrak, latar belakang masalah. Anda menggunakan jelaskan menggunakannya pendekatan deduktif apa induktif itu jelaskan itu. Latar belakang masalah yang saya jelaskan ini menggunakan pendekatannya deduktif atau pendekatannya induktif. Udah selesai. Saya rasa gitu aja.
Nah, silakan Pak. Ya, ini sudah muncul di layar belum Pak Dokter? Ini Kenapa sudah Pak? sudah muncul di layar Pak Dokter Sudah, atau sudah. sudah Kalau ya? saya membaca yang di-share di grup itu aja, silakan dipresentasikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama, terima kasih pada Bapak dosen pengampu, Bapak Zakaria Husain Lubis, serta teman-teman sekalian. Eh, Proposal tesis saya pada kesempatan kali ini terkait dengan hmm, berdiri Islam dan keseimbangan lingkungan, analisis tafsir ekologi dalam memaknai relasi manusia dan alam. Ya, sebetulnya kalau apa latar belakang pemilihan judul ini, saya sendiri memang sudah cukup lama tidak berkecimpung atau terkait eh, dengan dunia akademik gitu. Tapi saya penasaran eh, untuk mencoba mengangkat materi ini, judul ini gitu, karena saya ada mempunyai konsen sendiri terhadap nilai-nilai di Islam itu, yang Islam itu sendiri sebetulnya mengajarkan kesucian, kebersihan dan sebagainya, tapi realita di masyarakat itu bisa dibilang masih jauh gitu. Bahkan bisa dibilang tertinggal dengan negara-negara non Muslim justru gitu, yang mereka begitu konsen dengan masalah kebersihan, ya terutama secara individunya seperti itu. Tapi paling tidak saya ingin menambah wawasan saya, walaupun mungkin banyak keterbatasan seperti itu. Ya, ini bagian dari ikhtiar saya. Mudah-mudahan saya dapat banyak ilmu, masukan dari judul yang saya pilih ini, seperti itu. Baik, yang pertama itu latar belakang. Krisis lingkungan merupakan, bentar Pak Dokter. Krisis lingkungan merupakan salah satu persoalan besar dalam kehidupan modern. Kerusakan hutan, pencemaran air, eksploitasi sumber daya alam, perubahan iklim, serta menurunnya kualitas ekosistem menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam seringkali dibangun atas dasar dominasi dan pemanfaatan berlebihan. Alam lebih sering dipahami sebagai objek ekonomi daripada sebagai bagian dari tatanan ciptaan yang harus dijaga keseimbangannya. Dalam konteks ini, agama memiliki peran penting untuk menawarkan dasar etis dan spiritual dalam membangun kesadaran ekologis. Islam memiliki perhatian yang kuat terhadap keseimbangan alam. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, tapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama makhluk dan alam semesta. Beberapa konsep penting seperti khalifah, amanah, mizan, larangan fasad, dan perintah menjaga keseimbangan menunjukkan bahwa manusia tidak diposisikan sebagai penguasa mutlak atas alam, melainkan sebagai pemegang tanggung jawab moral dan spiritual. Kontemporer mengenai etika lingkungan Islam juga menempatkan konsep tauhid, khalifah, amanah, mizan, dan larangan fasad sebagai fondasi utama dalam membangun etika ekologi Islam. Al-Quran secara eksplisit menyinggung kerusakan lingkungan sebagai akibat dari perbuatan manusia. Seperti Quran Surah Ar-Rum ayat 41 misalnya, menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut tampak karena perbuatan tangan manusia. Sementara itu Quran Surah Al-A'raf ayat 56 melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah bumi diciptakan dalam keadaan baik. Ataupun di Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-9 juga menegaskan prinsip keseimbangan atau mizan sebagai bagian dari tatanan penciptaan.
Namun pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut tidak cukup hanya berhenti pada pembacaan normatif. Diperlukan pendekatan tafsir ekologi yang mampu membaca pesan Al-Quran dalam konteks krisis lingkungan kontemporer. Tafsir ekologi berupaya menghadirkan penafsiran yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga menggali dimensi etis, teologis, dan praksis dari ayat-ayat lingkungan. Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ekologis banyak digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan, baik melalui metode tafsir tematik maupun pendekatan kritis terhadap relasi manusia dan alam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana tafsir ekologi memaknai relasi manusia dan alam dalam Islam. Penelitian ini tidak hanya berusaha menjelaskan ayat ekologis dalam Al-Quran, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran Islam yang responsif terhadap krisis ekologis masa kini. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Krisis lingkungan menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi manusia dan alam. Pemanfaatan alam seringkali dilakukan secara eksploitatif dan mengabaikan prinsip keseimbangan. Ketiga, ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan belum selalu dipahami dalam kerangka ekologis yang kontekstual. Keempat, kajian tafsir masih perlu dikembangkan untuk menjawab persoalan lingkungan kontemporer. Kelima, diperlukan rumusan etika lingkungan Islam yang bersumber dari penafsiran ayat-ayat ekologis. Batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah, tesis ini dibatasi pada kajian tafsir ekologis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan relasi manusia dan alam. Fokus utama penelitian diarahkan pada konsep khalifah, amanah, mizan, larangan fasad, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ayat-ayat yang menjadi fokus utama antara lain, tadi sudah saya sebutkan di atas, ini beberapa ayat yang lainnya, tapi kemungkinan tidak semuanya. Kemudian, perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana konsep keseimbangan lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, bagaimana tafsir ekologi memaknai relasi manusia dan alam dalam Islam. Yang ketiga, apa prinsip-prinsip etika ekologis yang dapat dirumuskan dari penafsiran ayat-ayat lingkungan. Yang keempat, bagaimana relevansi tafsir ekologi terhadap krisis lingkungan kontemporer. Kemudian, tujuan penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mendeskripsikan konsep keseimbangan lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, menganalisis penafsiran ekologis terhadap ayat-ayat yang membahas relasi manusia dan alam. Yang ketiga, merumuskan prinsip-prinsip etika ekologis Islam berdasarkan tafsir ayat-ayat lingkungan. Yang keempat, menjelaskan relevansi tafsir ekologi dalam merespon krisis lingkungan masa kini. Kemudian, manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik, khususnya dalam bidang tafsir ekologi. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya diskursus keislaman mengenai etika lingkungan, relasi manusia dan alam, serta tanggung jawab manusia sebagai makhluk moral dalam menjaga keseimbangan ciptaan. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pendidik, aktivis lingkungan, lembaga keagamaan, dan masyarakat muslim dalam membangun kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar konseptual bagi pendidikan lingkungan berbasis agama. Yang ketujuh, kajian pustaka. Kajian ini mengenai Islam dan lingkungan telah berkembang dalam berbagai pendekatan. Seperti Said Hussein Nasr, misalnya menekankan bahwa krisis ekologi modern tidak hanya bersifat teknis, tapi juga spiritual. Dalam pandangan Nasr, krisis alam berkaitan dengan cara manusia modern memisahkan alam dari dimensi sakralnya.
Gagasan ini penting karena menggeser persoalan lingkungan dari sekedar urusan teknologi menjadi persoalan pandangan hidup. Dan beberapa tokoh lainnya lanjut kepada perangkat teori. Pendidikan ini menggunakan beberapa konsep utama sebagai kerangka analisis. Yang pertama, tafsir ekologi. Tafsir ekologi adalah pendekatan penafsiran Al-Quran yang menempatkan isu lingkungan sebagai sudut baca utama. Pendekatan ini berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Tafsir ekologi tidak memaksa ayat menjadi manual teknis lingkungan karena itu pekerjaan manusia modern yang gemar membuat semua hal menjadi SOP. Tetapi menggali nilai-nilai etis dan spiritual yang dapat membimbing perilaku ekologis. Kemudian konsep khalifah. Konsep khalifah menunjukkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola bumi. Namun mandat ini tidak berarti kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi alam. Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, konsep amanah. Amanah menegaskan bahwa alam bukan milik mutlak manusia. Alam merupakan titipan Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Dalam kerangka ekologis, penyalahgunaan alam dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah penciptaan. Konsep mizan. Mizan berarti keseimbangan. Dalam konteks ekologi, mizan dapat dipahami sebagai prinsip keteraturan dan proporsionalitas dalam alam. Seperti disebutkan di surah Ar-Rahman ayat 7-9 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan keseimbangan dan manusia diperintahkan untuk tidak merusaknya. Yang kelima, larangan fasad. Fasad berarti kerusakan. Dalam konteks lingkungan, fasad dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan manusia yang merusak tatanan alam, baik melalui pencemaran, eksploitasi berlebihan, ketidakadilan ekologis, maupun perilaku konsum yang melampaui batas. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan model studi perpustakaan atau library research. Penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis, baik berupa Al-Quran, kitab-kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, maupun artikel akademik yang berkaitan dengan Islam, ekologi, dan tafsir lingkungan. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik atau tafsir maudu'i dengan perspektif ekologi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema lingkungan, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola makna, prinsip etis, dan relevansinya terhadap relasi manusia dan alam. Yang ketiga, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari yang A, sumber primer. Yang pertama Al-Quran, yang kedua kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, karya Hamka, tafsir Al-Misbah, karya M. Quraisy Shihab, dan tafsir Kementerian Agama. Yang B, sumber sekunder. Satu, buku-buku tentang Islam dan lingkungan. Yang kedua, jurnal ilmiah tentang tafsir ekologi. Yang ketiga, artikel akademik tentang etika lingkungan Islam. Yang keempat, literatur tentang krisis lingkungan dan ekoteologi. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasi ayat-ayat serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Ayat-ayat yang ditemukan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, seperti penciptaan alam, manusia sebagai khalifah, keseimbangan, larangan kerusakan, dan etika pemanfaatan alam. Teknik analisa data. Analisa data dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi ayat-ayat ekologis dalam Al-Quran. Yang kedua, klasifikasi ayat berdasarkan tema utama. Yang ketiga, analisis penafsiran dari beberapa mufassir. Yang keempat, interpretasi ekologis terhadap makna ayat. Yang kelima, sintesis konsep relasi manusia dan alam. Yang keenam, perumusan prinsip etika lingkungan Islam. Sistematika pembahasan. Sistematika penulisan tesis ini dirancang sebagai berikut. Yang pertama, bab pertama pendahuluan. Kemudian bab kedua, Islam, ekologi, dan krisis lingkungan. Bab ketiga, tafsir ekologi dan ayat-ayat lingkungan dalam Al-Quran.
Yang keempat, bab keempat, relasi manusia dan alam dalam tafsir ekologi. Yang bab kelima, relevansi tafsir ekologi terhadap krisis lingkungan kontemporer. Bab keenam, penutup. Kemudian kerangka berpikir. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa krisis lingkungan terjadi karena relasi manusia dan alam mengalami ketimpangan. Manusia sering memandang alam sebagai objek eksploitasi. Islam melalui Al-Quran menawarkan pandangan yang berbeda. Alam adalah ciptaan Allah, tanda kekuasaannya, dan bagian dari tatanan keseimbangan. Dengan menggunakan pendekatan tafsir ekologi, ayat-ayat tentang lingkungan dianalisis untuk menemukan prinsip-prinsip dasar relasi manusia dan alam. Prinsip tersebut mencakup tauhid, khalifah, amanah, mizan, larangan fasad, dan sikap tidak berlebihan. Dari prinsip-prinsip ini dapat dirumuskan etika ekologis Islam yang relevan untuk menjawab krisis lingkungan kontemporer. Secara sederhana, kerangka berpikir penelitian ini adalah krisis lingkungan, ketimpangan relasi manusia dan alam, kajian ayat-ayat ekologis Al-Quran, analisis tafsir ekologi, rumusan etika lingkungan Islam, relevansi terhadap krisis ekologi kontemporer. Hipotesa kerja, karena penelitian ini bersifat kualitatif, tesis ini tidak menggunakan hipotesis statistik, namun penelitian ini memiliki asumsi dasar bahwa Al-Quran memuat prinsip-prinsip ekologis yang dapat menjadi dasar bagi pembentukan etika lingkungan Islam. Tafsir ekologi dipandang mampu menghadirkan pemaknaan yang lebih kontekstual terhadap relasi manusia dan alam. Kemudian, keaslian penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap relasi manusia dan alam dalam tafsir ekologi. Penelitian ini hanya menjelaskan ayat-ayat lingkungan secara normatif, tapi juga menelaah bagaimana struktur relasi manusia dan alam dibangun dalam penafsiran Al-Quran. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan tafsir ekologis dan etika lingkungan Islam. Nah, ini saya dibuatkan jadwal penelitian dengan tahapan-tahapan seperti ada dalam daftar jadwal penelitian yang ada, seperti penyusunan proposal, pengumpulan literatur, klasifikasi ayat ekologis, analisis tafsir, penyusunan bab hasil penelitian, penyusunan kesimpulan, revisi dan analisis tesis. Tapi ini sifatnya perencanaan. Kemudian daftar pustaka awal, kurang lebih seperti itu, Pak Dokter, proposal tesis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat catatan Pak ya. Yang ingin ditanyakan catatannya silakan. Ada lagi yang mau maju? Baru 3 orang dari kemarin. Ada lagi? Ada lagi yang mau maju? Saya sebutkan namanya lagi yang sudah maju ya. Khairul Hamdi sudah. Abdul Muthalib sudah. Jamal Mirdad sudah. 3 orang. Ada lagi yang mau maju? Diseminasi? Berarti saya belum, dokter. Ya catatan saya yang 3 orang. Anda tadi udah ya? Di sini 3 Sudah, nih. dokter. Khairul Hamdi. Jumri, dokter. Khairul Hamdi, Abdul Muthalib. Satu lagi. Oh ya, Jumri ya. Yang tadi Asmaul Husna ya? Iya, dokter. Yang Oke. menyala-nyala tadi, dokter. Ya, ya. Baru 4 orang. Baru 4 orang. Ada lagi yang maju? Baru 4 orang dari 20 orang.
Dua orang lagi tidak ya, 21. Ya, dari 19 orang. 19 orang baru yang maju baru 4 orang. Sementara pertemuan tinggal 3 sama ini, berarti tinggal 2 lagi, tanggal 17, tanggal 24. Justru saya patokan itu yang paling penting sama saya dibandingkan beri presentasi yang di awal, ya masih teori. Itu ini yang paling penting ini dibandingkan yang sebelumnya. Karena harapan saya tadi itu selesai mata kuliah ini proposal sudah ada untuk mitigasi atau untuk meminimalisir saking banyaknya mahasiswa IAT ini yang nggak keluar-keluar gitu. Jadi kita meremukkan dosen-dosen ini ya masuk tapi keluarnya lama gitu. Kebanyakan masuk 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 tapi nggak lama gitu. Makanya harus diutamakan di semesternya harus jadi proposal. Yang jadi proposal saja kadang bisa juga lama dia di bab 3 bab empatnya kan, apalagi yang belum proposal. Ada lagi yang mau maju? Berarti 4 orang yang sudah siap. Berarti jangan berubah lagi ya 4 orang ini judulnya. Kalau berubah lagi kecewa sekali saya. Kenapa? Karena saya sudah mengoreksi itu. Ya, dan saya sudah serahkan ke Bu Nur. Tinggal nanti konsultasi ke Bu Nur, di ACC sama beliau, langsung daftar ujian kompre. Serahkan juga nanti yang koreksian saya itu ke Bu Nur ya, pembimbing kalian. Bu, tolong sudah dikoreksi sama Pak Zakaria, eh, tapi ya direvisi dulu, benerin, baru nanti minta asisinya sama Bu Nur. Izin dokter, pertanyaan sebelumnya juga dokter. Kalau yang sudah kompre lisan dan tulisan itu bagaimana dokter? Ya sudah, berarti tinggal dia untuk melanjutkan bab selanjutnya. Baik, baik dokter. Ujian lah, ujian proposalnya sama Kajur kan, ke Pak Muid nanti. Betul dokter, betul. Mm-mm. Nanti tinggal ujiannya. Jadi ini diseminasi, ya, yang korek, yang ada yang menurut saya kurang cocok, saya benerin, ya. Dari hasil beneran saya itu nanti kasihkan ke Bu Nur untuk ACC, kemudian baru ujian kompre. Karena syarat ujian kompre itu kalau sudah di ACC sama pembimbingnya. Nah, sudah di ACC sama Bu Nur, baru bisa masuk tahap ke ujian proposal sama Kajur. Setelah masuk ujian proposal sama Kajur, maka dia dapatlah pembimbing yang kedua, ya, pembimbing 2 orang. Berarti satu lagi nanti diajukannya siapa pembimbingnya, baru bisa untuk membuat bab 2. Jadi kan selesai nih semesternya sebenarnya selesai semuanya, kompres selesai semester ini. Jadi untuk semester selanjutnya dia sudah menulis bab 2 kalau dia sudah mengikuti prosedur yang ada di yang ini di yang pada saat ini semester ini. Ada lagi yang mau maju? Terlalu banyak bicara di saya nih. Ada lagi yang mau maju proposalnya? Siapa lagi? Ada? Baru 4 orang. Ketua kelas mana? Apa kita sudahkan saja? Berhubung tidak ada lagi yang mau maju. Siapa ketua kelas? Jamal ya? Jamal Berdad. Ustadz Iban, dokter. Nah, silakan. Siapa yang mau maju lagi? Proposalnya. Musin, mau maju? Muhsin, Saya belum ini dokter, belum belum selesai. siap. Mustafa Akmal, Mustafa Akmal. Ya, belum belum dokter. Oke. Eh, Siva Noviga, sudah siap? Belum, dokter.
Belum juga. Mohon izin. Jangan nanti didesak-desak nanti dua pertemuan ini ya. Pak, saya belum maju. Nanti dipaksa-paksa nanti yang, oh, cepat, cepat, cepat. Nah, saya nggak suka seperti itu ya. Nanti baru persentase 1 menit gara-gara dia belum maju. Karena memang berdampak ke nilai kan. Baru 1 menit, baru 1 detik, 2 detik dia maju karena numpuk nanti kan. Di akhir kan saya numpuk tuh. Tinggal dua pertemuan lagi. Didesak-desak itu tadi. Saya paling nggak suka desak-desak. Termasuk juga udah yang kayak ini ada juga yang mau tamat ini. Nah, Pak, saya mau bayar lagi di bulan 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 ini Pak. Didesak-desaknya gitu. Saya nggak suka juga orang desak-desak gitu ya. Masalah dia pembayaran kok saya jadi desak-desak gitu. Ya kan salah Anda gitu. Anda udah dari awal dikasih tahu ujian proposal, ya kepentingan-kepentingan Anda kok saya desak-desak. Saya pengen kesel banget gitu. Akhirnya tanda tangan saya kan saya bilang udah berpuluh-puluh kali saya katakan. Saya nggak mau tanda tangan itu yang online. Karena ada yang dimanfaatin oleh beberapa oknum mahasiswa. Tapi dikarenakan didesak-desaknya, dia katanya mau bayar lagi. Akhirnya semua berbagai cara dia buat. Ngelapor ke sini, ngelapor sini. Pak, boleh katanya tantangan online. Padahal saya bilang, saya Sabtu ke kampus. Didesaknya, Pak, nanti saya bayar lagi, Pak. Ini. Agak saya susah kadang mengapa mahasiswa seperti ini gitu. Bilang saya Sabtu ke kampus. Pak, saya mau bayar lagi, Pak, kalau nggak maju nanti di hari ini, Pak. Hubungannya sama saya apa gitu kan? Jadi dipaksanya misalnya saya itu harus datang ke kampus tuh ya ya hari ini gitu. Pokoknya kemauan dia gitu. Nah, saya tidak mau juga nanti di proposal ini, nanti di pertemuan terakhir itu baru 1 detik orang presentasi didesak-desaknya lagi. Nah, nggak mau saya gitu ya. Karena sudah berkali-kali dibilangin gitu. Karena pola sekarang tuh sudah berbeda kayak kayak apa ya? Udah berbeda. Memang kita harus menurut sama mahasiswa dosen beda kayak 10 tahun belakangan ya. Kita harus kalau saya memang harus nurut sama mahasiswa karena swasta. Ya bagaimana? Ada lagi mau maju? Nggak ada? Oke, kalau begitu silakan di closing statement. Silakan di closing statement kalau tidak ada yang mau maju. Dari pemakalah tadi yang sudah presentasi, silakan di closing statement kalau tidak ada yang mau maju lagi. Silakan di closing statement. Ayo di closing Pak Abdul Muthalib atau siapa? Di closing buat. Udah selesai kita. Karena sudah tidak ada lagi yang mau maju. Ya, baik, teman-teman sekalian, Pak dosen, terima kasih atas pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Eh, saya akhiri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, silakan Waalaikumsalam. langsung dipoto, dokumentasi langsung di share di grup salah satu orang. Silakan. Silakan dipoto satu orang langsung di share di grup. Mungkin bisa difoto yang pakai HP, saya pakai laptop ini. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.